Terdakwa kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa menyatakan bahwa dirinya sama sekali merasa tidak bersalah dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teddy Minahasa, ya sidang tanggal 30 tuntutan jaksa, ya kita, ini loh, ini kan perkara sabu sangat sensitif, ya, jadi kita tahu tekanan publik. Tapi saya perlu jelasin, orang begitu terbelalak katanya begitu mendengar ada video dari istrinya yang mengatakan agar dibebankan semua ke si Arif. Memang benar kejadiannya begitu, artinya begini, tanggal 24 September 2022, Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan itu narkoba. Itu semua di persidangan sudah dibacakan, semua mengakui. Dan sejak 24 September, sudah tidak ada lagi komunikasi atau perintah dari Teddy ke Dodi maupun ke Arif. Melihat sebetulnya kalau untuk soal arogansi hampir sama aja gitu ya. Nah kalau Teddy Minahasa pidananya dulu yang kena dia. Jadi pada waktu itu sudah langsung dia diamankan oleh Propam, terus kemudian diperiksa Propam, kemudian kena pidananya ya. Jadi pidananya ketahuan, sehingga ketika pidananya ketahuan dan dia ditahan dalam proses pidana, maka memang harus dipercepat dulu yang pidananya. Fokus ke pidana, karena itu ada tenggang waktu masa penahanan. Jadi jangan sampai misalnya nanti Teddy Minahasa diproses etik dulu, baru kemudian pidananya dilanjut, ini bisa bebas demi hukum gitu ya. Oleh karena itu cepat diproses dulu pidananya, ketika pidananya diproses, dia bisa langsung dibawa kasusnya ke pengadilan. Terdakwa kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa menyatakan bahwa dirinya sama sekali merasa tidak bersalah dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Hal ini terungkap saat Teddy Minahasa dinyatakan oleh hakim apakah dirinya menyesal dan merasa bersalah atau tidak. Dalam persidangan yang berlangsung secara bertahap, Teddy menjelaskan bahwa tidak ada keterlibatan dirinya dalam jual beli narkoba dengan Linda Pujiastuti alias Anita. Apakah saudara merasa bersalah? Tanya hakim. Sama sekali tidak, Yang Mulia. Begitulah jawab Teddy Minahasa. Teddy juga menegaskan bahwa ia tidak pernah mengatur atau terlibat dalam transaksi tersebut. Namun Teddy mengakui bahwa dirinya menyesal telah memperkenalkan Anita kepada AKBP Dodi. Menurut Teddy, keputusannya itu menjadi dampak dari kasus peredaran narkoba yang menjeratnya. Meski demikian, Teddy menegaskan dirinya tidak pernah terlibat dalam pembagian uang atau pengendalian dalam kasus itu. Dia juga mengklaim bahwa dalam percakapannya dengan Anita, tidak pernah ada pembicaraan yang ia deliver kepada saudara Doni. Teddy mengakhiri pernyataannya dengan mengucapkan terima kasih pada hakim dan tidak memiliki keterangan lain yang ingin disampaikan sebelum persidangan diakhiri. Kasus peredaran narkoba yang menjerat Teddy Minahasa ini menjadi perhatian publik. Namun atas pernyataan dari terdakwa bahwa dirinya tidak merasa bersalah, maka keputusan akhir akan ditentukan oleh majelis hakim pada persidangan berikutnya. Sidang lanjutan kasus penilapan dan pengedaran barang bukti sabu yang dilakukan oleh terdakwa Teddy Minahasa pada Senin 13 Maret 2023 menghadirkan 5 orang saksi. Kelima orang itu adalah 2 orang saksi fakta yang berada pada saat kejadian pemusnahan barang bukti sabu yang saat ini sedang disidangkan. Kemudian 3 orang lainnya merupakan saksi ahli di bidang hukum dan digital forensik. Namun ada hal yang menarik saat persidangan yang diselenggarakan kemarin dimulai. Salah satunya saat Hakim John Sarman Saragi menggali keterangan saksi fakta tersebut. Dia pun bertanya ke beberapa hal terkait waktu kejadian. Apakah ada perbedaan dari barang bukti sabu yang dihadirkan itu dengan tawas yang dikatakan sebagai pengganti barang bukti?